Hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi ya di YouTube channel aku, Bunda Ji. Aku mau share lagi kegiatan aku sehari-hari ya sebagai ibu rumah tangga di rumah. Ngapain aja sih ya? Banyak yang bilang ibu rumah tangga di rumah itu ya cuma tiduran aja ya mam. Tapi kenyataannya siapa yang ngerjain kerjaan rumah ya? Kayak contohnya sekarang ini aku lagi ngangkatin jemuran kemarin ya mam. Alhamdulillah semuanya kering karena kemarin itu nggak ada hujan sama sekali. Dan hari ini nih pas aku lagi voice over setelah nyetrika, hari ini aku juga nyetrika ya, dan videonya langsung aku edit ya biar cepet selesai gitu ya mam ya. Ini tuh udah mulai gerimis-gerimis nih pas aku ngisi voice over. Dan hari ini juga kebetulan kakak Gibran itu lagi nggak di rumah, lagi main di rumah Mbah Kungnya, jadi aku bisa leluasa beberes yang lumayan agak berat hari ini ya mam. Jadi jadwalnya hari ini aku mau ngepel sama mau nyetrika juga. Ini itu kegiatan aku dari siang ya mam, soalnya kan paginya aku nggak bikin video ya untuk masak-masaknya. Hari ini aku nggak masak lauk atau sayur-sayuran, cuma masak goreng-goreng aja. Soalnya kemarin ada Mbak Utiku main kesini bawain aku masakan sayur, jadi pagi ini tinggal dipanasin aja gitu ya. Alhamdulillah sangat membantu sekali ya, karena hari ini lumayan berat pekerjaan rumah tangga aku, jadi ya sangat bantulah dengan adanya sayur yang udah matang ya mam. Oh iya, gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia selalu, serta dilimpahkan rezeki yang berkah ya, amin. Aku sekeluarga alhamdulillah sehat, meskipun suami aku juga masih agak-agak pilek ya mam. Pilek itu memang lama banget ya sembuhnya, nggak tau lah, betah banget di rumah ini ya penyakitnya. Maaf banget ya mam kalau aku bikin video di depan rumah, nggak di dalam rumah atau di samping. Itu biasanya aku kelihatannya kayak merengut-merengut gitu ya, padahal itu tuh kepanasan mam. Di sini tuh di jam 10 ke atas itu pasti panasnya nyentrong banget di luar ya. Apalagi dulu ya sebelum masih ada teras depan sini tuh panasnya bener-bener maksimal banget. Apalagi akhir-akhir ini memang cuaca tuh bener-bener panas banget ya. Oke lanjut, ini sebelum nyetrika aku mau ngepel dulu seluruh rumah ya mam. Oh iya, aku mau cerita sedikit tentang tanaman aku yang ada di samping rumah ya mam. Tanaman sayur-sayuran itu loh yang masih baru kemarin aku tanam. Jadi yang kangkung itu udah mulai tumbuh ya, udah ada daun dan udah ada batangnya, tapi masih pendek ya, kurang lebih kayak sekitar 2 sentian gitulah ya. Terus kemarin itu yang sawi udah ada yang tumbuh gitu mam, dan ternyata karena di sini tuh lagi panas terik banget cuacanya, jadinya kering, bener-bener kering mam, kayak ya kering gitulah ya. Untuk sawinya nggak kuat ya mam dengan cuaca yang akhir-akhir ini tuh panas banget. Kayaknya aku mau pindahin deh mam tempatnya, tapi masih aku pikirin mau dipindah ke sebelah mana ya. Mungkin teman-teman ada saran nih gimana sih cara ngerawat tanaman yang bener-bener dari bibit gitu tuh supaya minim kegagalan. Tulis ya di kolom komentar, nanti aku baca nih satu-satu ya kalau ada. Oke lanjut lagi ke video. Ini aku udah mulai ngepel ya mam ya. Ini mulai dari kursinya dulu, habis itu ke bawah ya. Aku juga sekarang tuh ngepelnya selalu dari teras depan sini ya mam, soalnya teras depan ini kalau habis dipel itu kan udah nggak keinjek-injek lagi ya. Aku tuh udah fokus ngepel ke dalam ya setelah di teras ini, jadi bener-bener bersih ya mam. Dan untunglah ini pas banget lagi nggak ada kakak Gibran, jadi nggak ada yang mondar-mandir ya. Ini aku pel bener-bener sampai bersih ya mam, karena kan keramiknya putih ya, jadi kalau ada kotoran itu memang kelihatan gitu ya. Jadi harus bener-bener teliti ngepelnya.
Pokoknya keramik yang warna putih ataupun hitam itu biasanya cepat kotor ya. Terlebih lagi yang lebih parah dari putih tuh hitam sih, yang kelihatan banget kalau lagi kotor. Untungnya aku jadinya ambil yang warna putih nih untuk teras depan sini, jadi nggak begitu kelihatan ya, nggak sekelihatan kalau hitam ya teman-teman. Cuma ya kalau kotor dibiarin pasti diinjeknya tuh kurang nyaman ya, jadi ya memang harus sering-sering dipel kayak sekarang. Dan kebetulan juga tadi aku lihat itu kayaknya kakak Gibran kemarin numpahin es krim deh di teras depan sini, dan aku nggak tahu ya waktu numpahinnya udah tinggal bekasnya aja tuh kayak ada bekas periket-periket gitu, jadi ya udahlah aku pel aja. Kalau teman-teman sendiri biasanya ngepelnya berapa hari sekali sih, tiap hari atau beberapa hari sekali? Soalnya aku lihat ada beberapa ibu-ibu juga yang ngepelnya tuh hampir setiap hari ya. Kayak aku pas waktu di rumah lama itu aku hampir setiap hari ngepel. Soalnya yang dipel juga nggak begitu banyak ya mam, cuma ruang tamu, dapur sama kamar satu, nggak begitu luas lah, nggak seperti di sini ya areanya yang perlu dipel. Nah kalau sekarang aku tiap hari sih gempor ya teman-teman. Dan sekarang juga meskipun motor masuk ke dalam rumah itu nggak sekotor di rumah lama, karena kan di depan sini udah di ini ya, udah di semen gitu ya, jadi kotoran bannya itu nggak begitu kotor banget gitu ya. Terus di rumah ini kan juga posisinya kakak Gibran itu udah agak gede ya, jadi makannya udah jarang tumpah-tumpah gitu, meskipun ya kadang-kadang kotor lah ada, cuma nggak separah dulu ya pas waktu masih kecil ya. Biasa ya teman-teman, anak kecil sering numpahin makanan, minuman, dan sering makan dan minum sembarangan ya. Oke, ini aku ngepel terasnya udah hampir selesai, bentar lagi aku mau pindah ke bagian dalam rumah ya. Ini tuh siang loh mam, sekitar jam 11-an, hampir setengah 12 siang aku ngepelnya, jadi lumayan banget panasnya ya. Tapi nggak apa-apa, karena mumpung panas kayak gini juga jadinya lantai cepat kering ya. Oke, ini aku udah masuk ke bagian dalam ya teman-teman. Nih aku juga pel teras kecil yang di depan situ, ada bekas kaki aku. Lanjut aku pel bagian dalamnya, kasetnya juga udah aku naikin biar gak menghalangi ya. Ini motornya memang sengaja nggak dikeluarin ya mam, soalnya hari ini suami tuh naik motor yang satu lagi yang Matic, jadi ya udah yang ini di dalam aja. Lagian juga aku nggak mungkin kemana-mana naik motor yang ini karena nggak bisa, jadi ya udahlah nggak kepake juga, jadi ya lebih aman di dalam aja. Takutnya aku lagi bubuk kan di kamar belakang nggak kedengeran gitu ya. Oh ya btw teman-teman, lagi aktivitas apa nih sambil nontonin video aku? Selamat beraktivitas ya. Siang ini aku uploadnya ini tuh kalau nggak hari Minggu ya hari Senin ya, masih aku pertimbangkan. Biasanya tuh aku hari Minggu nggak ada upload video apa-apa, tapi kalau ke Senin rasanya kayak udah basi gitu videonya, jadi lihat ntar aja, masih aku pikir-pikir lagi ya. Weekend ini mau kemana nih? Ini aku take videonya udah di hari Sabtu ya mam. Teman-teman ada rencana jalan-jalan kah atau di rumah aja nih? Kalau aku sih kayaknya minggu ini di rumah aja ya, soalnya kemarin pas tanggal merah aku udah jalan-jalan meskipun cuma main ke rumah mertua ya. Ya udah refreshing lah ya mam, nggak di rumah aja gitu. Oke, ini karena aku lapar jadi aku istirahat dulu, masih belum melanjutkan ngepelnya ya, tinggal yang kamar belakang sama dapur aja sih. Jadi ya udahlah aku istirahat dulu, sarapan dulu. Ini udah jam 12 ya mam, jadi udah lapar banget. Aku tuh dibawain sayurnya tuh kemarin sayur pepaya muda ya, bikinan Mbak Uti aku tuh selalu pakai lam toro sama ada kecambahnya gitu, pokoknya enak banget deh. Ini makanan favorit aku ya mam, sederhana tapi bener-bener nikmat. Aku juga makannya pakai kerupuk dan ditemanin sambil nonton podcastnya Kak Dilan ya yang di Sleepover. Jadi aku kemarin juga udah nonton yang Densu, dan yang ini aku juga nonton karena yang waktu sama cewek-cewek dua ini tuh bener-bener lucu dan seru sih menurut aku. Kalau yang lainnya aku skip aja ya, soalnya ya takutnya yang dibahas ya sama, cuma materinya tuh kayak lebih seru aja gitu, nyambung kalau di Sleepover. Oke,
Oke, makannya alhamdulillah udah selesai. Jadi aku lanjutin ngepelnya yang di kamar belakang sama di dapur ya. Untuk di dapur itu aku lupa nggak ke-record videonya ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya mam, biar durasinya juga nggak terlalu panjang. Ini aja udah hampir 10 menit ya, cuma ngepel doang. Tapi sejujurnya aku udah nyaman banget ya mam bikin video di YouTube. Aku kalau disuruh bikin video yang pendek-pendek malah bingung ya, mau motong-motongnya itu bingung, terus mau ngisi suaranya juga bingung mau ngomong apa aja karena terbatas ya durasinya. Aku lebih seneng kayak gini sih, videonya panjang-panjang gitu ya. Oke, udah selesai. Ini air pelnya udah aku buang juga di depan. Lanjut aku mau mulai nyetrika, pekerjaan yang sangat membosankan dan melelahkan bagi aku. Makanya aku jarang sekali menyetrika. Ini semua karena aku prihatin ya lihat suami aku tuh pagi-pagi nih ya nyetrika celananya sendiri gitu. Gak pernah sih aku menawarkan diri ya kalau pagi-pagi, soalnya aku kalau pagi juga lumayan sibuk ya nyiapin sarapan dan lain-lain. Jadi ya udah, biasa dia nyetrika sendiri gitu. Makanya aku inisiatif nih, mumpung lagi nganggur ya, kerjaan lagi nggak gitu banyak di rumah dan Kak Gibran juga nggak ada, jadi ya udah aku setrikain aja deh semua cucian aku. Setrikaan tua aku ini memang sudah waktunya ganti ya mam. Mau beli tuh pengennya sih yang bagus sekalian ya, tapi ya nggak tahu juga sih kapan kebelinya. Ya udahlah, yang ada dulu dipakai ya teman-teman. Nanti juga mungkin aku mau minta tolong Pak Su dulu buat benerin dulu gitu ya, biar agak mendingan lah ya. Oke, ini aku udah mulai nyetrika ya mam. Tadi udah dapat beberapa potong. Sebenarnya aku tuh suka ya nyetrika, cuma karena memang setrikanya yang error, jadi aku mager deh buat nyetrika. Karena kalau habis nyetrika tangan aku sakit ya mam, di bagian telapaknya itu perih gitu ya. Nggak tahu karena genggaman yang bergerigi atau karena memang setrikanya harus ditekan. Kalau sekarang ini memang belum jadi kebutuhan yang harus banget dibeli ya mam untuk setrikaan, soalnya kakak Gibran tuh belum sekolah, jadi aku nggak wajib untuk menyetrika seragam ya. Terus Pak Su juga setiap hari itu kerjanya pakai jaket mam, jadi ya dalamnya pakai kaos aja gitu, santai ya, karena kerjanya di jalan gitu, jadi nggak lepas dari jaket. Biasanya tuh yang dia setrika cuma bagian ini aja, celananya doang ya. Untuk jaket juga nggak disetrika ya mam sama Pak Su, karena memang kainnya itu nggak usah disetrika, udah rapi. Kalau teman-teman sendiri tim yang harus nyetrika atau enggak sih? Kalau aku nggak wajib ya. Karena ada juga ya beberapa orang yang harus nyetrika. Aku nggak kebayang kalau setiap waktu aku nyetrika, yang cuciannya aku tuh 2 hari sekali nyuci, 2 hari sekali nyuci ya. Kalau nggak langsung disetrika sekali nyuci, itu pasti bakalan numpuk banget dan capek banget nyetrikanya ya mam. Ada juga ya bunda-bunda yang memang wajib nyetrika, terus ada juga yang hobi nyetrika ya, karena satisfying. Kalau aku tuh tim yang kadang-kadang tuh ngelihat orang nyetrika jadi pengen nyetrika gitu mam. Nah ini aku lagi ngelihat aku lagi nyetrika, jadi seneng nih pengen nyetrika gitu ya. Oh iya, selama nyetrika ini tuh aku sebenarnya sambil nyalain kipas ya, soalnya memang siang-siang tuh gerah banget ya akhir-akhir ini. Terus nggak lama itu sebenarnya hujan, tapi hujannya tuh kayak tetap bikin udara tuh kerasa panas gitu loh mam, kayak nggak seger gitu ya meskipun habis hujan. Akhirnya setengahnya udah selesai punya aku sama Pak Su, tinggal punya kakak Gibran aja nih. Udah mulai enteng karena ya tinggal sisa kecil-kecil aja ya. Kalau punya kakak Gibran mah cepet ya mam. Aku jadi bingung nih mau ngobrol apa lagi sama teman-teman. Udah mulai loading ya, soalnya ya aku tiap hari kerjaannya ngisi voice over, jadi ya ada masanya pasti bingung ya mau ngisi voice overnya itu topiknya apa. Biasanya sih aku ngalir aja ya mam, tanpa ada tema terus ada teks yang aku persiapkan dulu gitu, enggak, ya udah ngobrol-ngobrol aja gitu ya sama teman-teman, jadi kayak berasa ngobrol sama teman sendiri aja gitu ya.
Oh ya, sekarang semenjak kakak Gibran ngaji itu aku udah mulai mikir outfitnya untuk dia berangkat ngaji ya. Aku juga ngeliat teman-temannya biasanya tuh pakainya tuh harus pakai baju muslim atau gimana. Cuma kayaknya sih pada bebas ya, pakai celana panjang, pakai kaos gitu juga nggak apa-apa. Yang penting pakai kopiah gitu ya, Mam. Soalnya di TPQ-nya kakak Gibran ini belum ada seragam gitu, jadi ya bebas aja ternyata pakaiannya ya, Mam. Alhamdulillah akhirnya setrikaan aku udah selesai. Makasih banyak ya buat teman-teman yang nemenin aku beraktivitas hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum, bye.